Pemirsa, pemerintah terus berupaya untuk membenahi syarat akses pelayanan publik agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, agar ekonomi juga tetap bisa berjalan. Dan salah satu syarat yang dilakukan pemerintah adalah melalui digital, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Tepatkah hal ini untuk bisa mengurangi dampak dari penyebaran virus COVID-19? Kita akan berbincang bersama dengan epidemiolog Universitas Airlangga, Pak Windu Purnomo. Selamat malam, Pak Windu. Selamat malam, Mas Wilson Purba. Baik, Salam sehat. Salam sehat, Pak. Pak Windu, jika beberapa waktu belakangan pemerintah untuk syarat berpergian ini harus melampirkan surat, namun saat ini hanya melalui satu aplikasi saja Peduli Lindungi. Apakah menurut Anda ini tepat dilakukan saat ini, apalagi untuk mengurangi virus COVID-19, Pak? Tentu ya, jadi pemerintah sejak lebih dari sebulan yang lalu sudah menggunakan platform Peduli Lindungi ya, yang sebetulnya itu mengintegrasikan banyak aplikasi ya. Jadi di Peduli Lindungi itu terintegrasi data testing, data tracing, data vaksinasi, data dari e-hack ya, kemudian pokoknya betul-betul terintegrasi ya. Jadi artinya ya, dengan menggunakan platform digital yang ya ini sebuah big data ya. Jadi ini sebuah usaha yang sangat progresif dan bagus dari pemerintah ya, yang dengan menggunakan Peduli Lindungi ini sebetulnya kita bisa mendeteksi manusia ya, siapapun itu warga masyarakat kita yang berada di area publik. Ya, meskipun memang sementara ini belum diaplikasikan secara luas. Yang sudah adalah mal, ya, kemudian penerbangan, dan sekarang sudah beberapa tempat-tempat area publik yang lain, jadi seperti resto di luar mall, kemudian ada tempat-tempat rekreasi sudah mulai dipasang ya, jadi QR code yang harus dipindai oleh setiap warga. Jadi ini sangat bagus. Tetapi sekali lagi bahwa Peduli Lindungi ini adalah hanya sebuah platform ya, yang sangat tergantung dari hulunya ya. Dari hulu itu ya dari sumber datanya. Jadi kalau misalnya testing dan tracing kita tidak kuat, tentu banyak warga yang tidak terekam ya di dalam Peduli Lindungi ini, sehingga kalau dia tidak ada datanya karena dia memang mungkin ada seorang yang sesungguhnya positif misalnya, tetapi karena dia belum sempat dites, maka tentu tidak ada data itu, sehingga ketika dia mencoba masuk mal misalnya tetap lolos. Nah, jadi tetap bahwa ini adalah sebuah platform ya, tetapi ujung hulunya ini yang penting, yang jauh lebih penting ya. Jadi bahwa memang testing dan tracing harus bagus ya, jadi harus masif. Yang kita tahu sekarang saat ini kan ya ada penurunan testing ya, yang kita harapkan bisa 400.000 sehari ya, dan itu Bapak Menkes pernah mengatakan itu, tetapi kita hanya pernah maksimum 200.000 per hari, dan sekarang pun sudah sekitar 100-an. Nah, ini kalau testing dan tracing ini tidak sekuat apa yang seharusnya, tentu Peduli Lindungi juga tidak bisa mendeteksi. Nah, jadi sekali lagi bahwa apa yang ada di hulu harus benar gitu ya. Demikian pula vaksinasi juga harus dipercepat ya, supaya jangan sampai nanti ada warga yang karena sebetulnya dia punya hak untuk divaksinasi, tapi karena belum sempat tervaksinasi ya, karena pasokan vaksin kita kan masih tergantung dari luar negeri ya, yang sudah datang ke Indonesia kurang lebih separuh ya dari dosis yang direncanakan. Nah, jadi artinya masih banyak warga sampai hari ini masih sekitar 25% ya, yang 25% dosis yang direncanakan itu yang sudah masuk ke warga. Nah, jadi artinya kan banyak warga yang juga belum mendapatkan vaksinasi, sehingga
ketika dia mempunyai keperluan tertentu, dia tidak bisa mengakses area tersebut karena dia tidak bisa masuk. Nah, jadi sekali lagi semua yang ada di hulu harus betul-betul jalan, Baik. ya, sehingga platform ini bisa sangat bermanfaat gitu. Baik. Nah, hulunya adalah testing dan tracing. Nah, tapi memang saat Pak Windu bilang tadi bahwa memang saat ini sudah menurun. Ini menurun ini apakah memang karena fokus pemerintah sudah beralih ke vaksin atau memang pemerintah khususnya pemerintah daerah ini sudah pede warganya yang sudah divaksin sehingga ya sudah bisa saja dikurangi untuk testing dan juga tracing ya ini Pak Windu? Tentu tidak bisa ya, karena testing dan tracing ini adalah sebuah yang kita sebut di dalam public health atau epidemiologi yang kita sebut sebagai surveillance. Jadi surveillance itu adalah sebuah strategi yang tidak boleh tergantikan oleh strategi lainnya, ya, termasuk vaksinasi. Tidak. Jadi testing dan tracing itu betul-betul tidak boleh digantikan, ya. Jadi tidak boleh disubstitusi oleh vaksinasi, oleh yang lain tidak boleh. Tetapi didampingi oleh vaksinasi, tentu, ya. Jadi testing dan tracing ini penting gitu. Jadi jangan karena kemudian karena ada vaksinasi yang memang makin masif, ya kan, karena sekarang kan kita kejar ya vaksinasi itu kalau bisa, tapi ya kita masih tergantung dari produk luar negeri tadi kan, dari produsen. Tapi kita bisa kejar kalau itu nanti lancar pengadaannya, datangnya lancar, kita harapkan paling tidak akhir tahun ini atau awal tahun depan bisa selesai. Tetapi jangan karena kita sibuk mengejar vaksinasi, testing dan tracing tidak dilakukan. Kenapa? Karena sekali lagi vaksinasi itu, ya, atau vaksin sendiri, itu sifatnya adalah preventing disease, ya. Jadi artinya dia akan mencegah gejala yang berat sampai kritikal ketika orang tertular. Tapi orang masih mungkin tertular. Jadi sekali lagi vaksinasi atau vaksin sendiri itu tidak preventing infection, ya, atau tidak preventing transmission. Jadi dia tidak mencegah penularan, ya, tetapi mencegah terjadinya gejala yang berat ketika orang itu tertular. Jadi testing dan tracing itu yang tidak bisa digantikan, karena kalau kita lemah di dalam testing dan tracing, artinya orang yang di luaran itu, yang berada di tempat-tempat umum itu, mungkin banyak yang positif, tapi tidak terdeteksi. Dan kalau dia masuk mall, dia lolos. Ya, lolos. Karena dia tidak dites, lolos. Dia bisa hijau, ya, atau kuning misalnya. Tapi lolos masuk. Nah, itu kan kalau kita lemah di dalam testing dan tracing, ya lolos gitu ya. Jadi, tapi kalau dia terekam, ya, kemudian orang yang positif itu terekam dan memang dinyatakan dia positif, dia tidak bisa masuk. Nah, jadi artinya sekali lagi yang paling penting adalah bukan platformnya penting, ya, tetapi yang jauh lebih penting adalah hulunya bagaimana. Jadi artinya sumber datanya bagaimana. Itu yang paling penting. Baik. Artinya platform Peduli Lindungi ini tidak akan bekerja maksimal jika testing dan tracing tetap turun angkanya. Seperti itu ya Pak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Windu usai jeda, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.